Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Cinta dan mencintai tidak berlaku jika memberikan hati kepada orang yang salah. Seperti dalam kisah ini yang akan menceritakan tentang penipuan, pengkhianatan, happy ending dan nafsu yang memuakan. Nggak pakai lama? Watch. Chris seorang pengusaha kaya raya, tampan dan bersemangat. Dia pindah dari Yunani ke Australia untuk mengembangkan bisnisnya. Pria berusia 44 tahun ini suka memakai baju rancangan desainer ternama dan mengendarai mobil sport keluaran terbaru. Setiap akhir pekan, pria bertubuh tinggi besar ini selalu liburan di resort-resort mewah. Ketika pindah ke Melbourne, dia tidak menyangka jika di kota ini akan menemukan tambatan hati. Sebagai pengusaha sukses, Chris baru menyadari jika hidupnya selama ini terasa kosong tanpa kehadiran keluarga. Kehampaannya tidak berlangsung lama karena beberapa waktu setelahnya, Chris bertemu seorang wanita cantik bertubuh aduhai bernama Vicky. Dan sesaat setelah pertemuan tersebut, mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak lama setelahnya, mereka pun menikah dengan sebuah pesta yang mewah. Pasangan ini telah menikah selama 16 tahun. Mereka memiliki seorang putri serta anak kembar. Vicky sangat beruntung karena selain kaya, tidak pelit dan rajin menabung, Chris juga sangat royal. Wanita itu sangat dimanjakan dengan hadiah-hadiah mewah setiap minggunya. Sedangkan Chris merasa sangat bahagia memiliki istri cantik, gemoy dan romantis. Pria itu bagaikan melayang di atas awan setiap kali istrinya mengucapkan kata-kata cinta. Dia bahkan bersumpah akan mencintai sang istri sampai mati. Tidak ada yang salah dengan perasaan serta sumpah setia. Hanya saja, satu-satunya kesalahan Chris adalah dia memberikan hatinya kepada wanita yang salah. Namun satu hal yang tidak diketahui Chris, di balik gambaran keluarga sempurna, ternyata Vicky bukanlah istri yang setia. Pada tahun 2008, dia kembali berhubungan dengan mantan pacarnya bernama Ari. Bagaikan remaja, mereka sering berkirim surat dan SMS romantis. Pria yang bekerja sebagai sopir ini bahkan hampir setiap hari menemui Vicky di depan rumahnya saat Chris tidak ada di rumah. Tingkah laku keduanya semakin menjadi-jadi. Selain bermesraan di depan umum, mereka juga membuat tato couple dengan nama masing-masing. Hal ini tentunya menarik perhatian para tetangga yang tadinya sama sekali nggak hobi rumpi, sekarang justru menantikan adegan apalagi yang akan mereka saksikan. Tidak cukup sampai di sana, untuk membuktikan rasa cinta, Vicky pun membeli tanah kuburan agar nantinya jika dia meninggal, dia dan Ari bisa dimakamkan secara berdampingan. Di sana, seseorang pernah melihat mereka berdua melakukan cumi-cumi di depan tanah kuburan yang baru saja dibeli. Seperti dalam kasus perselingkuhan lainnya, Vicky ingin bersama Ari, tetapi dia juga tidak mau melepaskan Chris karena butuh harta suaminya. Dan sebelum skandalnya terungkap atau diungkapkan oleh emak-emak komplek, yang tentunya suka ngintip-ngintip dari jendela sambil ngemil kerupuk singkong, Vicky pun mulai menyusun rencana untuk melenyapkan Chris dan mengambil semua hartanya. Pada hari ulang tahun Chris yang ke-44, Vicky pun membuat pesta. Sebelum berangkat ke lokasi acara, Vicky dan Ari bertemu di sebuah taman. Di sana wanita itu memberikan sajam pada Ari dan kembali ke rumah untuk menjemput Chris yang diberitahu akan diberikan kejutan khusus. Dengan mengendarai mobil Chris, dia membawa sang suami ke arah restoran Alpha Ozery dan memarkirkan mobilnya di lokasi lain di belakang gedung Fitzroy. Chris yang sedikit heran bertanya kepada istrinya kenapa memarkirkan mobilnya di lokasi yang berbeda dari restoran. Namun Vicky menjawab dengan santai bahwa dia selalu parkir di sana setiap kali akan makan di restoran itu. Di dalam restoran, Chris disambut oleh 5 orang temannya yang diundang oleh Vicky. Tanpa setahu para tamu, mereka telah dimanfaatkan oleh wanita itu sebagai alibi.
Selama pesta berlangsung, Vicky sempat pergi keluar sendirian dan kembali bergabung 20 menit kemudian. Setelah acara selesai, saat mereka bergandengan tangan menuju ke parkiran, Chris melihat seorang pria yang sedang jongkok di samping pintu mobilnya yang segera berdiri dan berjalan menjauhi mobil itu. Chris yang berjalan mendekati mobil saat berpapasan dengan pria tidak dikenal itu, tiba-tiba merasa kesakitan saat pria itu menyerangnya, menikamnya sebanyak 6 kali dan menyayat lehernya. Chris yang terjatuh ke lantai saat itu sempat mengatakan I love you pada Vicky dan menyuruhnya segera kabur dari sana. Tetapi alih-alih melarikan diri, Vicky justru berteriak-teriak dan berlari-lari tidak karuan. Sedangkan Ari, sesaat setelah penyerangan tersebut, segera melarikan diri dari TKP. Seorang pejalan kaki yang lewat dan kebetulan juga seorang dokter berusaha menghentikan pendarahan sambil menunggu ambulan datang. Chris pun dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan walaupun mengalami koma selama 13 hari. Mendengar suaminya selamat, Vicky pun murka karena rencananya telah gagal. Tetapi untuk mengelabui orang-orang, wanita itu selalu berada di samping suaminya dan bertingkah sebagai istri soleha. Ketika Chris telah sadar, saudaranya memberitahu jika polisi hampir menangkap pelaku sebenarnya. Dan sejam kemudian, Chris pun memberitahukan hal ini pada Vicky yang wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Menyadari bahwa cepat atau lambat pasti akan ketahuan, 2 hari setelahnya, Vicky mendatangi stasiun polisi dan mengakui perselingkuhannya dengan Ari. Polisi sendiri sebenarnya sudah mencurigai wanita itu, tetapi karena belum ditemukan bukti secara langsung, mereka tidak bisa menahannya. Selama diinterogasi, Vicky berulang kali menumpahkan semua kesalahan pada Ari. Menurutnya, sang pacar sangat ingin melenyapkan Chris yang dianggap sebagai penghalang hubungan mereka. Semua rencana telah diatur oleh Ari yang juga merangkap sebagai eksekutor. Sedangkan Vicky yang pada awalnya tidak tahu apa-apa hanya pasrah mengikuti rencana sang kekasih. Ari yang ditangkap beberapa jam setelahnya berusaha untuk menyangkal hubungan mereka. Tetapi dalam interogasi yang panjang serta melelahkan, pada akhirnya dia mengakui perbuatan mereka yang membuat Vicky tidak bisa mengelak. Di mobilnya juga ditemukan banyak bukti berupa noda darah Chris yang menempel pada sajam dan menetes di karpet mobil. Chris yang diberitahu tentang hal ini tentunya menjadi sangat sedih serta kecewa. Seketika dunianya hancur yang membuatnya depresi hingga tidak bisa bekerja. Di masa depan pria ini sempat mengalami kebangkrutan dan bertahan hidup dari uang keluarganya. Selama Chris di rumah sakit, keluarga Vicky mengambil barang-barang di rumahnya senilai 1,5 miliar. Sedangkan Vicky sendiri telah menarik uang Chris sebanyak 3 miliar sewaktu membeli tanah kuburan untuknya dengan Ari. Dalam persidangan, Vicky berusaha mengelak dan membantah semua tuduhan. Namun berdasarkan banyaknya saksi serta bukti berupa 2.000 pesan SMS erotis, wanita itu tidak bisa mengelak. Selain itu, mantan selingkuhan Vicky 5 tahun sebelumnya juga ikut muncul di persidangan. Pria itu mengaku jika sewaktu mereka pacaran, Vicky juga pernah memintanya melenyapkan Chris. Namun saat itu dia tidak menanggapi hal tersebut dan menganggapnya hanya candaan. Selama persidangan, terlihat sikap asli Vicky yang selama ini disembunyikannya. Wanita itu manipulatif dan terobsesi dengan materi. Terungkap pula bahwa motif pembunuhan tersebut untuk mengambil harta sang suami berupa uang asuransi jiwa sejumlah 89 miliar, beberapa properti dan aset-aset lainnya. Beberapa bulan setelahnya, Ari divonis hukuman penjara selama 7 tahun atas dakwaan percobaan pembunuhan. Sedangkan Vicky divonis selama 12 tahun penjara. Dalam sidang yang berbeda, Chris menuntut ganti rugi sebanyak 44 miliar atas semua kerugian material dan non-material. Pria itu kehilangan pendapatan dan beberapa aset yang dibelinya atas nama Vicky juga tidak bisa digunakan karena telah disita oleh pengadilan. Namun dari semua musibah ini, yang paling menyakitkan bagi Chris
putri sulungnya yang pada saat kejadian masih berusia 13 tahun, tiba-tiba mengasingkan diri dari ayahnya dan tinggal bersama orang tua Vicky. Dia bahkan memohon pada Chris untuk mengeluarkan Vicky dari penjara. Tetapi 4 tahun kemudian mereka kembali dipertemukan melalui seorang konselor. Saat itu, sang putri mengatakan jika Chris adalah penyebab ibunya di penjara dan dia berharap Chris akan segera mati. Setelah kejadian itu, putrinya kembali mengirim SMS permintaan maaf, tetapi hingga di masa depan hubungan mereka tidak berlanjut baik. Menurut Chris, dalam kasus ini, putrinya adalah korban yang paling menyedihkan. Gadis itu tidak tahu kelicikan ibunya yang ingin menguasai harta demi selingkuhan karena di mata putrinya, Vicky adalah ibu yang penuh cinta. Chris yang berhasil move on dari traumanya saat ini telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Alex dan tinggal di Melbourne bersama si kembar. Untuk membantu korban kejahatan seperti dirinya, Chris pun mendirikan tempat perlindungan bernama Powerhouse Retreat. Pada Februari 2022, Vicky bebas dari penjara. Dia pindah ke pinggiran kota Melbourne dan hidup bersama keluarganya. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.